Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desmal Azahra dengan NPM 2313031002. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi implementasi kurikulum pada sekolah menengah atas khususnya di SMAS Islam Kebumen. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan tentang hasil laporan observasi mengenai implementasi kurikulum, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kurikulum itu terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Jadi, kurikulum ini merupakan inti dari proses pendidikan. Nah, pendidikan itu tidak terlepas dari kurikulum. Kurikulum ini merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Jadi, kurikulum ini sangat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga bisa berfungsi sebagai media atau media untuk mencapai tujuan sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Apa sih yang maksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan suatu kurikulum yang berkualitas tinggi bagi bangsa Indonesia yang dibentuk untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia. Dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam KBM atau kegiatan belajar dan mengajar. Baiklah, selanjutnya ada pun rumusan masalah dalam implementasi kurikulum di SMAS Islam Kebumen. Yang pertama, apa kurikulum yang ditetapkan di SMAS Islam Kebumen? Yang kedua, bagaimana implementasi kurikulum tersebut? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan kurikulum tersebut atau menerapkan kurikulum tersebut? Yang keempat, apakah sarana dan prasarana sekolah sudah mendukung dalam implementasi kurikulum tersebut? Yang kelima, bagaimana proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum tersebut? Selanjutnya, itu tujuan dari penulisan observasi ini. Yang pertama, untuk mengetahui apa kurikulum yang diterapkan di SMAS Islam Kebumen. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum tersebut. Yang kelima, untuk mengetahui sarana dan prasarana di sekolah, apakah sudah mendukung ataupun tidak dalam implementasi kurikulum tersebut. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum tersebut. Selanjutnya adalah metode yang saya gunakan dalam observasi implementasi kurikulum ini. Jadi, saya melakukan wawancara dengan wakakurikulum, guru mata pelajaran ekonomi, dan siswi kelas 11 dari SMAS Islam Kebumen yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Tepatnya pada pukul 8. Selanjutnya juga ada sumber data yang saya dapat dari web yang tersedia di SMAS Islam Kebumen. Dia akan menjelaskan tentang hasil dari observasi mengenai implementasi kurikulum pada SMAS Islam Kebumen. Nah, yang pertama itu kurikulum yang berlaku di SMAS Islam Kebumen. Jadi ada dua kurikulum yang berlaku di SMAS Islam Kebumen. Yang pertama itu adalah kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini digunakan pada kelas 11 dan 12. Nah, di situ ada terdapat dua jurusan, yaitu IPA dan IPS. Nah, selanjutnya itu adalah kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini baru dipakai pada tahun 2023. Jadi baru kelas 10 yang menggunakan kurikulum merdeka ini di SMAS Islam Kebumen. Selanjutnya itu implementasinya. Jadi implementasi kurikulum di SMAS Islam Kebumen ini seperti yang telah saya wawancarai dengan guru mata pelajaran ekonomi. Beliau mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar sendiri dilakukan dengan cara memberikan modul yang berkaitan dengan materi, kemudian memberikan video pembelajaran, dan beliau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan apabila terdapat materi yang dirasa kurang paham. Setelahnya, beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jika sudah, biasanya beliau akan memberikan latihan berupa kuis, angket, ataupun portofolio untuk
mengetahui apakah siswa tersebut sudah memahami materi yang ia sampaikan atau belum. Selanjutnya itu kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar di SMAS Islam Kebumen. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama, yaitu Dewan Guru kesulitan. Jadi Dewan Guru ini sedikit kesulitan untuk menyesuaikan dengan adanya pengembangan kurikulum Merdeka. Yang dari K13 ke Merdeka, mereka tuh memiliki sedikit kesulitan di situ. Yang kedua, pembuatan proyek. Dalam pembuatan proyek butuh waktu, tenaga, pikiran yang ekstra dalam menjalaninya. Yang ketiga itu sedikit kesulitan dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Jadi ada beberapa guru yang sedikit kesulitan dalam pembuatan perangkat pembelajaran itu sendiri. Nah, serta juga ada beberapa siswa yang minat belajarnya itu masih kurang di SMAS Islam Kebumen ini. Yaitu adalah sarana dan prasarana. Apakah sarana dan prasarana sekolah ini sudah memadai dalam mengimplementasikan kurikulum di SMAS Islam Kebumen? Nah, dari hasil wawancara yang didapati bahwa sarana dan prasarana yang sudah ada cukup memadai di SMAS Islam Kebumen, seperti adanya lab komputer, adanya lab IPA untuk memudahkan siswa melakukan praktek pembelajaran, adanya perpustakaan yang menjadi tempat siswa untuk mencari referensi yang berkaitan dengan materi pembelajaran, adanya layanan internet atau wifi, adanya proyektor yang digunakan untuk kegiatan presentasi di kelas. Nah, wifi tadi digunakan untuk menunjang keberhasilan selama proses pembelajaran. Terus adanya sarana penunjang seperti lapangan, ruang kelas, UKS, musola, panggung seni, koperasi sekolah, kantin, lapangan parkir, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu adalah proses evaluasi. Proses evaluasi yang dilakukan untuk peserta didik dalam implementasi kurikulum. Jadi ada beberapa proses evaluasi. Seperti yang pertama itu ada kuis, ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, ada ulangan akhir semester. Terus juga ada pedoman wawancara, pedoman observasi, sama ada pun menganalisis hasil kerja melalui portofolio dan pengisian angket. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa SMAS Islam Kebumen ini menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti pihak sekolah, dewan guru, dan siswa itu terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melakukan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Meskipun pada saat penerapannya ditemui beberapa kendala yang menghambat, namun hal ini dijadikan acuan untuk perbaikan ke depannya. Dan sarana dan prasarana yang ada di SMAS Islam Kebumen ini juga sudah sangat cukup memadai sebagai penunjang proses kegiatan belajar dan mengajar dan mendukung penerapan kurikulum yang berlaku. Sekian hasil dari observasi mengenai implementasi kurikulum di SMAS Islam Kebumen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.